semua, apa kabarnya? Berjumpa lagi di channel ini. Kita harus tetap semangat walau kita belajar di rumah. Ayo semua kita giatkan belajar agar jadi peserta didik yang pintar. Ayo semua kita mulai videonya. Jangan lupa like juga subscribe-nya. Sebelum mulai belajar, mau tanya dulu nih, adik-adik di rumah ada yang suka berolahraga tidak? Kalau kalian berolahraga, apakah kalian semua mengeluarkan keringat? Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pada saat kita sedang berolahraga, suhu tubuh kita itu naik. Nah, untuk menurunkan suhu tubuh, makanya dikeluarkanlah keringat. Jadi, fungsinya tubuh kita mengeluarkan keringat itu supaya suhu tubuh kita yang tadinya panas menjadi normal kembali. Selain itu, keringat dikeluarkan untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat toksik atau beracun. Jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka tubuh kita akan keracunan. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh disebut sebagai proses ekskresi. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia. Organ yang terlibat pada sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama adalah kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi pada manusia. Organ yang terlibat pada sistem ekskresi manusia yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan paling luar yang melindungi bagian tubuh manusia. Kulit termasuk ke dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme berupa keringat. Kulit selain berfungsi sebagai sistem ekskresi, juga berfungsi sebagai indera peraba. Kulit kita terbagi menjadi beberapa lapisan, di antaranya yang pertama lapisan epidermis, kedua lapisan dermis, yang ketiga lapisan hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis atau yang dikenal dengan lapisan kulit ari. Lapisan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan yang sel-sel kulitnya mati. Kemudian pada lapisan tanduk ini tidak mengandung pembuluh darah ataupun serabut saraf, sehingga tidak akan mengeluarkan darah jika lapisan tanduk ini mengelupas. Di bawah lapisan tanduk terdapat lapisan malpighi. Nah, pada lapisan inilah terdapat yang namanya pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berbahaya. Lapisan malpighi inilah yang menentukan warna kulit seseorang. Apakah dia warna kulitnya sawo matang, apakah putih, atau kuning langsat, dan bahkan hitam. Karena tadi pada lapisan malpighi ini terkandung yang namanya pigmen. Selanjutnya yang kedua adalah lapisan dermis.
Lapisan dermis ini merupakan lapisan yang berada di bagian bawah lapisan epidermis. Dan lapisan dermis ini lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Pada lapisan dermis ini banyak terdiri dari jaringan-jaringan seperti pembuluh kapiler, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kemudian kantung rambut, dan sebagainya. Jika terdapat luka sampai mengenai lapisan dermis ini, maka akan mengeluarkan darah karena pada lapisan dermis itu mengandung banyak sekali pembuluh darah. Kemudian, lapisan paling bawah dari kulit adalah lapisan hipodermis. Lapisan ini banyak sekali mengandung jaringan lemak. Lemak yang ada pada lapisan ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, untuk melindungi tubuh dari benturan, kemudian untuk menahan suhu tubuh, lalu untuk menyimpan sumber energi. Ada pertanyaan nih, mengapa pada saat kondisi cuaca sedang dingin, rambut-rambut pada kulit kita itu berdiri atau disebut dengan merinding? Ada yang tahu jawabannya? Betul sekali. Karena pada saat cuaca lingkungan sedang dingin, suhu dingin tersebut akan merangsang otot-otot di sekitar rambut kulit kita itu menjadi berkontraksi, sehingga rambut kita itu menjadi berdiri. Kondisi ini merupakan suatu upaya tubuh kita untuk menghangatkan diri, sehingga suhu panas yang ada di dalam tubuh kita tidak keluar. Jadi tubuh kita akan tetap hangat. Sistem ekskresi yang kedua adalah ginjal. Ginjal merupakan sistem ekskresi yang paling penting pada tubuh manusia. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan. Ginjal manusia berukuran kurang lebih 10 cm. Terdapat beberapa fungsi ginjal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Di antaranya, yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Kemudian yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, mengekskresikan gula darah yang sudah di atas normal. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan kadar asam, basa, dan garam yang ada di dalam darah. Lalu, bagaimana pada seseorang yang mengalami gagal ginjal? Gagal ginjal merupakan suatu kondisi di mana ginjal seseorang tidak lagi dapat melakukan pembersihan limbah atau racun dari dalam darah. Apabila kondisi ini terus didiamkan, akan sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Makanya diperlukan tindakan medis berupa cuci darah, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode hemodialisis. Organ ekskresi pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada sebelah kiri dan sebelah kanan. Fungsi utama dari paru-paru ini merupakan organ pernapasan. Tetapi selain itu, paru-paru juga berfungsi sebagai sistem ekskresi. Karena paru-paru dapat mengeluarkan zat sisa-sisa proses pernapasan, yaitu berupa karbon dioksida dan H2O atau air. Dan organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati terletak di bagian rongga perut sebelah kanan, yaitu tepatnya di bagian bawah diafragma. Hati dilindungi oleh selaput tipis yang dinamakan dengan kapsula hepatis. Hati
Hati termasuk ke dalam sistem ekskresi karena mampu mengekskresikan getah empedu yang merupakan hasil perombakan dari sel darah merah yang telah rusak. Tapi selain berfungsi sebagai sistem ekskresi, hati juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Seperti yang pertama, sebagai penawar racun. Yang kedua, untuk menyimpan glikogen. Yang ketiga, untuk pembentukan sel darah merah pada janin. Dan yang keempat, sebagai kelenjar pencernaan. Nah, adik-adik semua, itulah sedikit penjelasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sekarang kita simpulkan dulu ya hasil penjelasan tadi. Sistem ekskresi pada manusia itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama adalah kulit. Kulit mengeluarkan keringat sebagai hasil ekskresi. Kemudian yang kedua adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan urin sebagai hasil ekskresinya. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan gas karbon dioksida dan air sebagai hasil ekskresinya. Sedangkan yang terakhir adalah hati. Hati mampu mengeluarkan getah empedu hasil dari perombakan sel darah merah. Nah, adik-adik semua, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tentang sistem ekskresi ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.